من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mawadu para mustami'in wal mustami'at di Masjid Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita hajarkan terdapat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, kasih panjang umur sehingga kita bisa menambah amaliyah, menambah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. Kita memasuki hadis yang pertama dari bab Fadlil Ilmi. An Muawiyah, diriwayatkan saking sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridani sapa Allah anhu saking Muawiyah. Qala ngendika sapa Muawiyah ing pangandikan qala Rasulullah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangandikan man yuridillahu bihi khairan. Man utawi sapane wong yurid lamun ngersakaken sapa Allah bihi ing man ngarepaken khairan ing kebagusan, ing bagus atau kebagusan, yufaqih moko paring ilmu sapa Allah hu ing man, yufaqih moko bakal paring pengertian atau ilmu agama sapa Allah hu ing man fidini ing dalam agama, yufaqih moko paring ngerti paham sapa Allah hu ing man paham ngerti fidini ing dalam agama. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, atau dibalik, barang siapa Allah menghendaki baik kepada dia, maka Allah akan memberikan ilmu agama yang mawar. Kalau dibalik, berarti kalau ada orang yang rajin mencari ilmu, orang yang berusaha untuk tahu tentang ilmu agama, berarti dia dikehendaki baik oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang yang selalu ingin mengaji dimanapun, di rumah, di tempat majelisul ilmi, kok dia selalu ingin tahu tentang agama, berarti Allah telah berkehendak baik kepada dia. Kalau dibalik, berarti dia termasuk orang yang baik karena ingin selalu menambah dan menambah ilmu agama. Memang hadirin rahimahullah, ilmu agama utamanya
memang sangat dibutuhkan secara pribadi. Umpama mau melakukan sholat, tentunya di dalamnya ada cara atau tata cara tentang sholat, syarat-syarat yang berkait dengan sholat, ada wudhu, ada tayamum, ada usul dan sebagainya. Itu kita harus mengetahui secara detail dan bisa dilakukan sendiri. Betapa bangganya hadirin rahimakumullah apabila kita dalam segala kewajiban, dalam segala bentuk ibadah yang diwajibkan kepada kita di samping bisa melakukan, plus juga bisa mengetahui caranya yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga ibadah kita lebih baik daripada yang lain. Betapa bangga dan bahagianya dan betapa beruntungnya dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang mempunyai ilmu atau orang yang dikehendaki baik oleh Allah akan diberikan ilmu agama oleh Allah atau untuk sergap untuk mencari ilmu agama, berarti dia telah tersisihkan dalam sisi derajat, dia telah diberi oleh Allah derajat yang tinggi. Di muka disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang akan diangkat oleh Allah, orang-orang yang beriman tentunya, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah akan diangkat beberapa derajat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ay yarfa'ullahul ulama'a minhum khassata darajatin bima jama'u minal ilmi wal amali. Yang dimaksud orang yang mendapat ilmu akan diangkat oleh Allah, maksudnya adalah yarfa'ullahu, Allah mengangkat al-ulama'ah pada orang-orang yang alim, minhum dari mereka, utul ilma, khassata darajatin, derajat-derajat yang khusus yang tidak diberikan pada orang lain. Kenapa kok diberikan derajat yang khusus? Bima jama'u minal ilmi wal amali, karena orang yang mempunyai ilmu itu telah mempelajari ilmu plus juga bisa mengamalkan, sehingga beliau oleh Allah atau mereka beliau-beliaunya dijanjikan oleh Allah akan diberikan derajat yang paling tinggi, tentunya di dunia sampai di akhirat nanti. Tentang hadis Nabi Muhammad SAW, faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Satu orang ahli fikih asyaddu lebih sulit ala syaitani atas syaitan untuk menggodanya min alfi abidin daripada 1000 orang yang beribadah tanpa adanya ilmu. Saya ulangi, satu orang yang mendapat ilmu atau ilmu fikih bagi setan lebih sulit untuk menggodanya min alfi abidin daripada 1000 orang yang ibadah tanpa menggunakan ilmu. 1000 Pak, enggak tanggung-tanggung. Hadis yang lain, yasirul fikhi khairun min kathiril ibadati. Fikih yang hanya sedikit itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang banyak. Maka dengan orang yang hanya mempunyai ilmu agama yang sedikit itu lebih baik daripada orang yang beribadah yang banyak sekali, tentunya yang tidak lengkap ilmu fikihnya, dalam arti ibadahnya asal-asalan. Jadi memang posisi ilmu dan orang yang mempunyai ilmu, bahkan orang yang mencari ilmu pun itu akan diposisikan oleh Allah di tempat yang sangat mulia di dalam surganya. Di mana hadis Nabi, orang yang ikut mendengarkan pengajian seperti malam hari ini, berarti kita sudah menempati tempat di raudhah, kebun surga. Dengan sudah manjur, istilahnya apa? Persekot
daftar untuk masuk ke dalam kebun di surga. Karena panjenengan kata Nabi sudah masuk ke tempat di mana di tempat itu diberikan ilmu agama dimanapun tempatnya, maka berarti orang yang mengikuti, mengaji atau orang belajar tentang ilmu agama itu berarti dia atau mereka menempati kebun surga yang dijanjikan oleh Allah. Semoga kita bisa mendapatkan kebun surga nanti, amin Allahumma amin. Ada sedikit pertanyaan, iya Pak, kalau ilmunya diamalkan, kalau setelah belajar ilmunya tidak diamalkan, bagaimana? Nah, kadang ya memang ada kelebihan dari yang lain. Orang di samping mempelajari ilmu, setelah mengetahui tentang ilmu, kemudian dia mengamalkan apa yang dia tahu, itu memang tentunya lebih baik. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menyatakan, innal mu'mina idza ta'allama baban minal ilmi amila bihi aw lam ya'mal kana afdalu min ayyusalliya al-farqatin tatawwu'an. Orang mukmin bila dia sudah mempelajari ilmu, satu bab, satu hal, satu bab, katakan fikih, yang bab tayamum atau bab wudu atau tentang fadilahnya ilmu, katakan dia belajar tentang ilmu satu bab, amila bihi, diamalkan, aulam ya'mal, atau tidak diamalkan ilmu yang dipelajari itu, diamalkan atau tidak, setelah dia mempelajari satu ilmu, maka walaupun tidak diamalkan, kana afdala min ayyusalliya, maka dia belajar ilmu sabab itu lebih baik, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Sampai kuat tak sholat 1000 rakaat? Gimana? Sampai mampu tak? Sholat tarawih mau sampai mati sing cepat. Sekarang aku kok suwi imam itu ya apa? Sebelah kono lho musolane wonge imam seger ya. Ya apa? Tarawih ini berapa? 17 menit selesai, sai. Wis iku wae. Lah ini belajar ilmu, duduk satu kali mempelajari satu bab ilmu, diamalkan atau tidak diamalkan, dia lebih utama, bukan sama, tapi lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau panjenengan wis aku tak milih 1000 rakaat wae daripada belajar ilmu, ya itu termasuk hal yang mustahil. 1000 rakaat, bayangkan kalau di sholat tarawih itu berapa? 20 rakaat Pak ya, karena 20 rakaat ini 1000 rakaat, bayangkan. Apalagi belajar satu bab, kemudian setelah mengerti kemudian diamalkan, maka jauh lebih utama daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Tidak diamalkan aja lah, itu masih lebih utama dari 1000 rakaat. Katanya kitab Zuhad, Bapak Ibu, orang yang mencari ilmu kemudian tahu tapi tidak diamalkan, maka dia akan disiksa, katanya, sebelum penyembah berhala. Itu Bapak Ibu memang perlu kontradiktif ini perlu dipoles kembali, dipaham ulang bahwa kalau di dalam kitab Zuhad itu beribadah tanpa ilmu, maksudnya beribadah tanpa ilmu atau ilmunya tidak dilakukan, maka katanya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Maka dengan demikian Bapak Ibu, maka perlu dikondisikan pemahaman satu dengan yang lain, sehingga di dalam kitab usul fikih perlu diistinbatkan, perlu dipoles kembali. Akan tetapi secara zahirul hadis, bahwa orang mukmin yang belajar ilmu satu bab diamalkan atau tidak, dia bagaikan atau lebih utama daripada sholat 1000 rakaat.
kita kan sholat Pak ya, kita ibadah, kemudian kita berita-berita yang lain sudah dilakukan, plus panjenengan belajar ilmu, wah pahalanya kakaruan maksudnya saking wakehnya. Orang yang belajar seperti ini, ikut pengajian dimanapun, maka seluruh makhluk di dunia, di langit, di bumi, banyak makhluk-makhluk Allah itu mendoakan kepada kita, dan sayap atau malaikat menaungi kita dengan sayapnya. Jadi al-khitan fil bahar, atau hewan-hewan yang besar di laut sampai yang kecil mendoakan kepada kita. Ya tentunya doa selamat lah Pak. Sing doi utang di tengahno makhluk-makhluk Allah segera lunaskan, begitu kan baik jadinya itu. Di langit, di bumi, di langit itu ada malaikat, ada para nabi, Nabi Musa, nabi yang telah diangkat oleh Allah ke atas langit, yang beliau-beliaunya ketemu dengan Rasulullah saat Isra Mi'raj, itu termasuk makhluk di langit, mendoakan kepada kita orang yang mencari ilmu. Tentunya Bapak Ibu, orang yang punya ilmu ini selanjutnya terdaftar sebagai para wali Allah. Saya ulangi, orang yang alim, orang yang mengerti tentang agama, setelah belajar dengan sendirinya terdaftar, diterima atau tidaknya ya dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas terdaftar sebagai waliullah. Itu tidak harus serbanan besar, gabisan, tidak harus demikian. Waliullah ini Bapak Ibu ada yang sembunyi-sembunyi, memang oleh Allah sengaja disembunyikan oleh Allah. Kata Nabi, innallaha akhfa salatan fi salatin, Allah menyembunyikan, menyamarkan orang tiga hal daripada tiga hal. Yang pertama diantaranya adalah Allah menyembunyikan auliya'ahu min ibadihi, Allah menyembunyikan kekasihnya, sehingga orangnya kadang-kadang yang tukang tembel, kadang orang tukang beca, ya kadang-kadang tukang pemulung, Allah rahasiakan, memang tidak dibuka oleh Allah, karena memang diantaranya termasuk hal yang disembunyikan oleh Allah. Maka pesan Nabi Muhammad, maka jangan pernah menghina, tidak meremehkan berhamba-hamba Allah yang sepertinya dia atau mereka seperti orang-orang rembes lah, orang-orang yang enggak bermartabat, padahal di hadapan Allah beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi diantaranya Nabi pada tahqiranna syai'an wahidan min ibadillah ta'ala, maka tidak diperkenankan untuk meremehkan satu hamba, seseorang teman kita, bawahan kita. Jangan pernah kau remehkan, kata Nabi Muhammad SAW, sebab bisa jadi dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui. Kembali kepada orang yang telah alim, orang yang sudah pinter, maka selayaknya menjadi waliullah. Kata Imam Syafi'i, idza lam yakunil ulama'u awliya'a falaysa fihi waliyyun, falaysa lillahi waliyyun. Kalau orang yang sudah alim ternyata tidak menjadi wali, wali itu bukan wali bisa terbang, wali seperti sunat-sunat, tidak hanya itu. Waliullah ini intinya kekasih Allah, Allah menyukai, Allah mencintai kepada dia. Kalau orang yang sudah alim fikih tidak menjadi wali, maka siapa lagi yang akan jadi wali? Dalam artian orang yang sudah alim dalam ilmu agama, maka selayaknya beliau adalah wali. Bukan hanya disamakan pada orang lain, kadang-kadang kewalian itu dirinya sendiri tidak tahu bahwa dirinya sebagai waliullah. Tapi yang jelas Pak, orang waliullah yang dianggap waliullah itu pasti ibadahnya lengkap. Kecuali orang yang di luar atau khariqul lil ada, tidak sama dengan kebiasaan, artinya tidak tidak layak dengan tidak bisa dijangkau oleh akal. Bisa jadi beliau adalah wali yang muradun, wali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir ini menjadi wali Allah. Amin. Artinya apa? Kekasih Allah.
Bukan harus bisa terbang, harus bisa berjalan di atas air. Tidak, bukan hanya itu yang dikatakan waliullah. Orang yang beribadahnya ibadahnya cakep, kemudian menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah kekasih Allah. Kekasih itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya waliullah, kekasih Allah. Maka dia akan mendapatkan posisi lebih dari yang lain. Itu yang namanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, ayat sebelumnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Pancene sing bertakwa kepada Allah itu kebanyakan adalah orang-orang yang alim. Walaupun pernah saya sampaikan bahwa status kiai, status ustaz, kalau dari sekedar statusnya tidak cukup untuk mengantar dirinya masuk ke dalam surga. Saya ulangi, status menjadi guru, status menjadi ustaz, status menjadi ulama dengan statusnya bukan jaminan masuk ke dalam surga. Status itu, tapi yang bisa menyebabkan dia dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga adalah orang yang berilmu walaupun sedikit, ilmunya dilakukan. Itu janji dari orang yang sholat saja, walillahi alaihi ahdun ayyudkhilahul jannah. Orang yang melakukan sholat 5 waktu, Allah punya janji kepadanya. Orang yang beribadah cakep sehari semalam, 5 kali dalam sehari semalam, sholat sampai umpama tanpa sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah dan sebagainya, hanya sholat fardu saja, itu saja, walillahi alaihi ahdun ayyudkhilahul jannah. Maka Allah punya janji kepada orang yang sholat 5 waktu walaupun tanpa sholat sunnah, akan dijanjikan oleh Allah akan masuk ke dalam surga. Apalagi kita nih qobliyah, sholat 2 tahajud, janji Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, sholat 5 waktu ini kan turunnya atau diperintahnya kepada Nabi Muhammad untuk melakukannya kan setelah pulangnya dari Isra Mi'raj, ya kan? Setelah turun dari Isra Mi'raj, Nabi tidak mengajak kepada umatnya sholat subuh karena caranya belum tahu, sehingga yang sholat subuh Nabi Muhammad sendirian. Maka sahabat diajarkan oleh beliau dalam prinsip shollu kama ra'aitumuni usolli, bis sholatu qiyatu bismillah aku sholat zuhur. Maka sejak itulah sholat 5 waktu diwajibkan. Padahal Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul 12 tahun sebelumnya turun perintah Isra Mi'raj. Berarti Nabi Muhammad sholat fardu yang diwajibkan pada Nabi Muhammad saat belum diwajibkan sholat 5 waktu adalah sholat tahajud. Sholatnya tahajud. Itu beberapa tahun Nabi Muhammad sholat tahajud sebagai sholat yang wajib. Maka setelah pulang dari Isra Mi'raj, maka Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah gabungan daripada sholat-sholat para nabi yang lain. Panjenengan sudah sholat lengkap 5 waktu, artinya walaupun tanpa sholat sunnah, maka Allah punya janji kepada kita yang sudah sholat cangkep 5 kali sehari semalam, maka surgalah janji Allah. Bukan 5 kali 5 hari sekali, 5 hari sekali, 5 kali sehari, bukan 5 hari sekali, 5 hari sekali. Berarti 5 dino baru sholat 1. Kadang sholatnya sholat karena Anda tetangganya meninggal dunia. Dia terus mati, tak sholat baik. Setelah sholat 7 harinya daripada meninggalnya, ya wassalamualaikum, sholatnya juga hilang. Kadang ada seperti itu. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, semua ibadah kita tercatat sebagai sholatnya orang yang muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah, yang tentunya nanti dengan ketakwaan itu kita akan mendapatkan janji Allah, yaitu adalah ridho, pengampunan, tentunya surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua, Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mungkin ridho subhanallah saking Abdullah bin Mas'ud. Bapak Ibu, Abdullah bin Mas'ud itu
tingginya kurang lebih 1 meter, tak sampai, kurcaci namanya, kecil orangnya, tubuhnya kecil. Akan tetapi Rasulullah mensifati kepada Abdullah bin Mas'ud, imannya Abdullah bin Mas'ud walaupun orangnya pendek kecil, kira-kira kayak daun semini gitulah, itu lebih besar andaikan ditimbang, lebih besar daripada gunung Uhud yang panjangnya seperti itu. Walaupun Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, beliau kalau ditimbang dengan, artinya amalnya bila ditimbang dengan gunung Uhud, katanya masih lebih besar dan lebih berat amalnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini selalu ikut kemana Rasulullah pergi, tukang memegang sandalnya, kelompernya. Begitu Rasulullah naik, diambil kelomper itu, dipegang, nanti ketika Nabi Muhammad turun dipasangkan. Kemana-mana masih beliau ikut Rasulullah. Makanya banyak hadis yang dihafal dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini bapak ibu orang yang membunuh Abu Jahal. Karena ketika Abu Jahal itu sedang garang-garangnya Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, ngamuk dia sekuat-kuatnya, ternyata kok ada Abdullah bin Mas'ud yang kecil di depan Ka'bah baca Al-Quran. Katanya Wuhan, cilik-cilik mila-mila merdu Islam, tempelengi oleh Abu Jahal sampai rahangnya pecah. Oleh cilik, Abu Jahalnya tingginya bisa lebih dari 2 meter, kuwede orangnya. Ternyata ada anak kecil, Abdullah bin Mas'ud, dianggap orang kecil, ditempelin karena ikut masuk Islam. Ketika Abu Jahal mau meninggal dunia, sudah terkapar, Abdullah bin Mas'ud dipanggil, ayo, katanya Abdullah bin Mas'ud, ayo masuk Islam. Takut sampai. Nah, kelem Abu Jahal, maka Abdullah bin Mas'ud naik ke atas dadanya, mengambil sebilah pedang, digoroklah lehernya. Menangnya bukan saat berperang, karena orangnya kecil. Ketika dia terkapar, mungkin sebagai balas dendam yang pernah ditampar oleh Abu Jahal, kan dia digorok oleh Abdullah bin Mas'ud, sehingga terdengar bahwa pembunuh yang membunuh Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud. Terdengar di sahabat, di masyarakat, Abdullah bin Mas'ud telah membunuh Abu Jahal. Menjadi viral katanya orang sekarang. Kok bisa wong cilik bisa membunuh orang yang sebesar itu? Ternyata telah terkapar, terlentang dia dinanti orang digorok lehernya. Abdullah bin Mas'ud. Qala nabika sapa Abdullah bin Mas'ud ing pangandikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada, orang dengki iku maujud illa bisnataini, kecuali dalam 2 hal. Tidak boleh ada dengki, iri pada orang lain, kata Nabi, hanya ada 2 yang boleh iri. Sampai iri ini ada 2, kalau yang lain tidak boleh. 1 yang boleh kita iri kepada mereka, rajulun atahullahu malan, orang laki-laki yang diberi ilmu, diberi harta oleh Allah, fasallatu ala halakatihi, lalu dia menggunakan harta yang diberikan oleh Allah itu ala halakatihi, ay ala infaqihi, untuk membelanjakan di jalan-jalan Allah. Boleh kita iri. Ada orang yang diberi kekayaan oleh Allah, tapi kekayaannya digunakan untuk membangun masjid, untuk berjuang di jalan Allah, untuk derma ke saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti di Palestina kita dermakan sekian miliar. Orang kaya semacam itu boleh diirikan, boleh. Dalam artian bukan al-hasad yang terkenal jelek di dalam ilmu agama, dalam agama. Sebab al-hasad itu adalah al-yatamannal rajulu zawalan nikmati anil maksudi. Kalau iri-iri yang gak boleh itu Pak, kalau ada orang suke sampean dalam hatinya berdoa, mandar kebakar omai umpamanya, mandar hilang
rezeki. Itu namanya hasud, dengki yang nggak boleh. Kalau yang hasad di sini maksudnya adalah ada lebih kepada al-ghibtah. Ghibtah itu adalah ayatamanna mislahu ayatamanna naila wa tahsila misli tilkal nikmati. Kalau ada orang punya rezeki, kemudian rezekinya bukan diambil pribadi saja, tapi untuk bangun masjid, bantu orang fakir miskin, bantu anak yatim, digunakan untuk hal-hal yang positif dalam agama, sedekah sekian jumlahnya. Kalau panjenengan iri dalam artian ingin sama dengan dia, itu namanya yang dimaksud dalam la hasad di sini. Bukan berharap hilangnya kenikmatan seseorang, itu namanya hasud yang dilarang dalam agama. Tapi la hasad dari sini lebih kepada al-ghibtah. Ghibtah adalah berharap sama dengan mereka, itu namanya juga iri. Jadi kalau ada orang kaya tapi bersedekah sebanyak-banyaknya, dan jangan boleh aku iri, saya iri kepada orang itu, dalam artian ingin meniru seperti itu, ingin punya ilmu seperti dia, dan saya ingin sedekah seperti dia, saya iri semacam itu boleh. Kalau yang iri yang dilarang adalah iri berharap hilangnya kenikmatan dari orang lain, baik kesehatannya, kemudian ilmunya, kemudian hartanya, sampai iri dengan berharap mantan hilang. Nah, itu namanya berharap hilangnya kenikmatan seseorang, itu namanya iri yang dilarang. Adapun iri yang ingin sama dengan beliau kayanya, kemudian bersedekah seperti beliau, dan kita ingin pahala di balik sedekah itu, maka kata Nabi termasuk iri yang diperbolehkan. Warajulun atahullah hikmata, ada orang laki-laki yang diberikan oleh Allah diberi ilmu agama. Fawayakdi biha, kemudian dia bisa menghukumi hukum-hukum yang perlu ditetapkan. Banyak orang yang bertanya tentang agama, dia alim, diberi ilmu oleh agama. Wa yu'allimuha, kemudian dia mengajarkan ilmu agama itu. Maka kita boleh iri, ada orang alim, ya Allah, saya ingin seperti beliau. Alim, bisa menjawab ketika ditanyakan tentang ilmu agama, dia bisa melakukan ibadah dengan benar, saya iri. Jadi itu boleh. Jadi kata Nabi, la hasad, tidak boleh ada hasud illa bisnatani, kecuali dalam dua hal. Orang laki-laki atau seseorang yang diberikan harta, kemudian hartanya digunakan untuk perkara hak di jalan Allah, bangun masjid, bangun jalan, bangun madrasah, bangun gedung, dia dengan harta pribadinya atau hal-hal yang positif dalam agama, dia keluarkan hartanya, maka kita boleh iri seperti itu. Walaupun ternyata hasad, yang maksud hasad di sini adalah bukan hasad yang dilarang, yaitu adalah berharap hilangnya nikmatan orang lain, tapi adalah yang lebih kepada ghibtah, di mana dia ayatamanna naila wa tahsila misli tilkal nikmati, berharap mendapatkan yang sama nikmat itu, dan dia berharap sama dan bisa melakukan dan mendapat ilmu dan pahala seperti yang dia dapatkan. Ada salah satu habaib di Bangil, ada seorang habib, orangnya alim, anaknya semua jadi, ada yang doktor, ada yang keluar dari alumni Madinah, ada yang alumni Yaman. Saya dalam hati, saya iri kepada beliau. Kenapa? Punya putra jadi penerus semua. Dalam artian bukan iri untuk hilangnya kenikmatan, tapi iri dalam artian sama dengan ini, ingin seperti beliau. Punya putra menjadi orang yang sukses pendidikannya, doktor, Bapak Ibu, nggak tanggung-tanggung. Kemudian ada yang lulusan dari Madinah, lulusan dari Yaman. Kemudian setelah pulang ke pesantren itu, beliaunya bisa meneruskan orang tuanya. Saya iri seperti itu. Ini yang dimaksud iri diperboleh, bukan iri untuk berharap hilangnya kenikmatan atau ilmu seseorang. Itu kata Nabi, itu dilarang. Wal muradu bil hasadi al-ghibtah, yang dimaksud dengan hasad di sini yang diperbolehkan, bukan hasad yang dilarang. Akan tapi al-ghibtah ayatamanna mislahu, untuk berharap kepada Allah biar sama dengan dia ilmunya, hartanya,
untuk digunakan untuk jalan fil haq, di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita boleh iri? Karena memang posisi orang punya ilmu itu Bapak Ibu, mulianya bukan hanya di dunia, mulia juga di akhirat juga. Walaupun orangnya masih muda, di bawah umur. Ada salah satu alumni di pesantren yang dimana saya pernah menyantri di sana, umurnya jauh lebih muda dari saya, seumuran dengan ponakan saya, tapi alimnya setengah mati. Ya, saya terhormat kepada beliau karena sisi ilmunya. Memang beliau walaupun masih anak kecil, dalam artian masih muda sekali, ilmunya Masya Allah. Dari hal semacam itu kita wajib menghormati pada seorang karena ilmunya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kedatangan kiai kita dari desa, hormatnya setengah mati. Kenapa? Guru saya, guru orang tua saya. Tapi terkadang, tidak semua, kadang-kadang ada alim ulama datang di hadapan kita, kadang-kadang kita tidak pakai hormat, kadang bahkan tidak salaman sama sekali. Jawabannya, kenapa gak salim saja? Tutup guruku itu tidak boleh. Kenapa? Beliau walaupun bukan guru itu adalah ahlul ilmu, ahlul ilmi. Dia adalah ahli ilmu. Hormatilah karena beliaunya adalah orang yang ahli ilmu. Jangan remehkan karena bukan guru kita, tetap kita disunahkan atau hormat dan mentakdimi walaupun bukan guru kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab musafahah, saliman. Nabi di dalam hadis musalsalnya menyatakan man sofahani, sopo sing salaman tahu salaman bi aku dakhalal jannah, mlebu swarga. Nabi menyatakan, tahu Nabi sendiri, sopo sing tahu salaman bi aku, dia muslim, dia iman, swarga. Enak kan jadi sahabat. Lanjut lagi, au man sofahani, atau dia pernah salaman bi uang sing tahu salaman bi aku, dakhalal jannah, mlebu swarga. Au man sofani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah, atau pernah saliman pada orang yang pernah salaman, sing wong iki pernah salaman bi sahabat ini pernah salaman bi Nabi, dakhalal jannah sampai hari kiamat. Nah, sekarang begini, panjenengan berhadapan yang paling dekat kira-kira dengan Rasulullah adalah para habaib. Habaib adalah kekasih Allah, turunan Nabi, introdun Nabi, dzurriyyatun Nabi. Panjenengan walaupun tidak pernah berguru, wajib menghormat. Kalau mungkin usahakan kita bisa salim dengan para habaib atau pada syarifah. Kenapa? Karena yakin saya itu bahwa beliau pernah salaman kepada abahnya pernah salaman kepada abahnya. Terus yang jelas beliau pernah salaman dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang dikatakan ngambil barokah. Disalim pada alim ulama, mungkin bapaknya alim, dan seterusnya nyambung pada Rasulullah. Salim saja janji Nabi bisa masuk surga dengan catatan syarat-syarat tetap berlaku, dalam artian ya ibadah sing kena, gak tahu sembahyang, gak tahu poso, saliman bi Habib, ya boyo. Tapi kalau kita sudah mengikuti dalam perintah agama, menjauhi larangannya, pas sampean istilahnya salim dengan syarifah para hubaba kepada para habaib, saya yakin beliau adalah nyambung kepada bapaknya saliman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis musalsalnya tadi, dakhalal jannah, insyaallah masuk surga. Sapa sing dawuh ngoten? Rasulullah Muhammad SAW, janji Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai kalau ketemu para alim ulama, gak usah pilih iku tutu muridku, tutu kiaiku, tutu habibku. Pokok ketemu orang alim, ketemu para habaib, para surafah, pada hubabah, panjenengan sangat amat dianjurkan untuk salim atau musafahah, supaya nyambung musafahanya kepada beberapa sampai pada Rasulullah SAW. Itu yang diharapkan semacam itu.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini banyak sekali tentang keutamaan yang menjelaskan tentang ilmu untuk mempelajari ilmu. Dan janji Allah, orang yang punya ilmu, orang yang mempelajari ilmu, sudah dikatakan orang yang ada di dalam kebun surga. Dan harapannya kita yang sekarang hadir pada tempat ini, masjid yang mulia ini, termasuk orang yang mencoba dajjal, namanya kebun surga. Insya Allah kita akan masuk surga. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahmatullah, yang paling terakhir, mudah-mudahan kita Allah jadikan ahli ibadah. Mudah-mudahan anak kita, keturunan kita, cucu kita, cicit kita sampai hari kiamat Allah jadikan sebagai hamba Allah yang senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, ahli Al-Qur'an, ahli ibadah-ibadah yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dan mudah-mudahan mereka menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sempurna, akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan asy-syafa'atul ummah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.